Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Hasyiah Thalathatil Usul karya Syekh Abdurrahman Al-Qasim rahimallahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa dalilu salati wa zakati, dalil puasa, dalil zakat dan penjelasan tentang makna tauhid bisa dijumpai di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, hunafa cenderung pada tauhid dan tidak minat dengan segala bentuk kemusyrikan. Ini tafsir tauhid, menyembah Allah, menyembah Allah, namun tidak cukup dengan tidak titik di menyembah Allah, namun harus dilengkapi dengan mukhlisina lahuddin, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Menyembah Allah, dan setelah menyembah Allah tidak mau menyembah selain Allah. Nah, itulah tauhid. Menegakkan salat, membayar zakat, dan itulah agama yang lurus. Penjelasannya mulai di catatan kaki 1. Ai wa dalil salati wa zakati, dalil salat dan zakat. Fa innahuma, maka keduanya adalah 2 rukun dari 5 rukun Islam yang tidaklah tegak keislaman seorang hamba kecuali dengan keduanya. Wakadha, demikian juga dalam ayat terdapat penjelasan tentang pengertian tauhid. Wawal asasu, dan tauhid adalah asas yang keislaman seorang hamba tidak akan beres kecuali dengannya. Kemudian yang kedua, dan tidaklah umira alladzina kafaru, orang-orang kafir itu diperintahkan kecuali supaya mengesahkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Hunafa, orang yang condong. Apa yang dimaksud condong? Ma'ilina anil adyani kulliha, condong menjauh. Ma'ilina an, condong menjauh. Condong menjauh itu artinya tidak respek, tidak minat, tidak ada respek dan minat terhadap semua agama. Ila, condong ma'ilina ila artinya condong mendekat, namun kecenderungannya minatnya adalah dinil Islam. Ibnu Abbas menjelaskan, tidaklah mereka diperintahkan dalam Taurat dan Injil kecuali memurnikan ibadah untuk Allah, muwahhidina, dalam keadaan bertauhid. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami utus seorang pun Rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya bahasanya tidak ada ilah kecuali, tidak ada sesembahan kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Wahada tafsirut tauhidi, dan ini adalah penjelasan tentang tauhid. Kemudian menegakkan salat dan membayar zakat. Yuqimuna salatal maktubata, mereka menegakkan salat yang wajib dengan melaksanakan semua rukunnya dan wajib-wajibnya, dan dikerjakan pada waktunya. Maka di sini disampaikan 2 unsur menegakkan salat. Yang pertama adalah bi'arkaniha wa wajibatiha, wajib dan rukunnya dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, fi awqatiha, dikerjakan pada waktunya.
penjelasan lebih detail tentang menegakkan sholat. Misalnya kita jumpai penjelasan saya Abdullah As-Sa'ad di sarah beliau untuk kitab Adabul Masyi ila Salati karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Disampaikan bahasanya menegakkan sholat itu mengandung 6 unsur. Fala yakunul insanu muqimman li sholati hatta ya'tiya bisittati asya'a. Seorang itu tidak menegakkan sholat sampai dia memenuhi 6 kriteria. Yang pertama, menunaikan hal-hal yang wajib sebelum sholat. Tohara, menutup aurat, menghadap kiblat dan yang lain. Berarti apa? Syarat. Ya. Maka menegakkan sholat yang pertama itu adalah memenuhi syarat sholat. Ini syarat sah sholat. Kemudian yang kedua, ada nafsi sholati, ya, mengerjakan sholat, tidak menjadi orang yang meninggalkan sholat, ya, mengerjakan. Maka kalau orang yang baru mengerjakan sholat, ya, maka baru melaksanakan poin yang salah satu poinnya dan belum keseluruhan poin. Kemudian yang ketiga, ayat dia bi arkani sholati wa wajibatiha. Ya. Ya, rukun-rukun sholat dikerjakan dengan semestinya. Dan perlu diketahui bahasanya istilah wajib sholat itu tidak ada dalam madhab Syafi'i, hanya ada di madhab Hambali. Jadi melaksanakan semua, maka saya tulis rukunnya saja, semua rukun sholat. Kemudian yang keempat, ayyahafidha ala ada'i sholati fi waktiha. Disiplin waktu, berkenaan disiplin berkaitan dengan waktu sholat. Tidak mengerjakan sholat sebelum waktunya atau mengerjakannya setelah waktunya berakhir. Namun mengerjakan pada waktunya. Ya, maka yang keempat adalah memperhatikan waktu, jangan sampai sebelumnya dan jangan sampai setelahnya. Kemudian yang kelima, ada usolati bi khusyu'in wa tadabburin. Ya. Khusyuk ketika salat dengan khusyuk. Kemudian yang keenam, khusus untuk laki-laki, ayyahafidha ala ada'iha jama'atan ma'al muslimin wa hadha khasun birijal. Maka kalau untuk wanita menegakkan salat memiliki 5 unsur, untuk laki-laki 6 unsur.
Ya, kalau di sini di hasyiah disampaikan dua unsur, rukun dan waktunya. Ya, atau mungkin sebenarnya sudah ada tiga unsur. Yukimu sholatal maktubata, ya ini berarti mengerjakan. Ya. Yukimu sholatal maktubata berarti sudah mengerjakan. Biarkan ya wajibatiha fi awqatiha. Kemudian wa yu'tu zakata inda mahalliha, bayar zakat pada tempatnya. Dan ini adalah dalil salat dan zakat, dan bahasa yang keduanya adalah dua rukun Islam. Tidaklah tegak Islam tanpa keduanya. Dan kathiran ma seringkali Allah menggandeng keduanya fi kitabihil aziz, dalam Al-Quran. Bahkan sejak awal surat Al-Baqarah sudah disampaikan tentang salat dan zakat itu bergandeng. Ya. Kemudian poin 4, wadzalika dinul qayyimah ay alladhi umiru bihi fi hadil ayatil karimati, semua yang diperintahkan kepada mereka dalam ayat yang mulia ini adalah wa al-millah wa syariah al-mustaqim, adalah agama dan syariat yang lurus. Kemudian wadalilu siyami, dalil puasa adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Penjelasannya, dalil bahasanya puasa adalah salah satu rukun Islam yang 5. Yang keislaman seseorang itu tidak akan tegak kecuali dengannya. Ya, maka la yastaqimu al-Islam, kata-kata ini la yastaqimu Islam, Islam di sini adalah keislaman seseorang. Ya, bukan Islam sebagai agama tentunya. Sehingga di sini kita jumpai bahasanya penggunaan kata-kata Islam itu terkadang yang dimaksudkan adalah Islam dalam pengertian ajaran, dan terkadang Islam dalam pengertian praktek keberagamaan seseorang. Misalnya di hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, tanda berkualitasnya Islam. Islam di sini keislaman. Islam di sini adalah praktek manusia terhadap Islam dan bagaimanakah kondisi keberagamaan seseorang. Sebagaimana kata-kata din juga demikian. Kadang din itu din dalam pengertian agama, din terkadang maknanya adalah ajaran, dan terkadang maknanya adalah bagaimana praktek seorang terhadap agama itu dalam dirinya. Sebagaimana tentang idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, jika datang pada kalian lelaki yang kalian ridai dinahu, agamanya. Apa yang dimaksud dengan agama di sini? Kondisi dia dalam menjalankan agama, keadaan dia dalam menjalankan agama. Dan ini tentu berbeda dengan din di ayat Al-Maidah misalnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum.
pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kesempurnaan agama di sini adalah agama sebagai ajaran, bukan agama dalam artian praktek seseorang, pengamalan seseorang terhadap ajaran agama. Demikian juga seperti hadis fadfar bidzatiddin, pilihlah wanita yang memiliki din. Din di sini maknanya adalah din dalam pengertian praktek seorang terhadap agama. Wasiyamu, kembali ke buku, wasiyam dan puasa dalam bahasa Arab artinya menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Secara syariat adalah menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak jima, hubungan biologis, dan ini ma'aniyati, diiringi dengan niat. Bukan tanpa niat, namun dengan niat di waktu tertentu dan dilakukan oleh person tertentu. Waktu tertentu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dari person tertentu, ya, dia mukallaf, balik berakal, dan seterusnya. Kemudian tentang tafsir ayat, amara ta'ala ibadahul mu'minin, Allah perintahkan hamba-hamba yang beriman dari umat ini, umat Muhammad, untuk berpuasa. Karena di dalam puasa terdapat min zakatin nufusi, membersihkan jiwa dan membersihkannya, wa tanqiyatiha, membersihkannya dari berbagai macam materi-materi tubuh yang jelek dan akhlak yang hina. Puasa diwajibkan pada tahun 2 Hijriyah, dan Allah Ta'ala menyebutkan bahasanya Allah mewajibkan puasa dan mewajibkannya kepada umat Muhammad sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum umat Muhammad. Falahum fihim uswatun. Maka ada pada umat-umat terdahulu teladan bagi umat Muhammad dalam berpuasa. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, mereka orang Arab jahiliyah telah mengenal puasa sebelum datangnya Islam, bahkan mereka mempraktekannya. Dalilnya dalam Sahihain, hari Asyura adalah hari puasanya orang Quraisy di masa jahiliyah. Sehingga puasa itu termasuk minal ilmi al-am, pengetahuannya itu tersebar. Ya, al-am dalam kalau kita jumpai kata al-am jangan selalu diartikan umum ya. Nanti nggak enak dalam bahasa Indonesia. Ini pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Ya, pengetahuannya adalah tersebar. Ya, adanya syariat puasa, yaitu pengetahuan yang diketahui oleh semua orang. Gitu. Diketahui oleh semua orang. Alladzi tawarasatu al-ummatu khalfan an salafin. Ya, karena itu diwarisi oleh umat dari generasi belakang dari generasi sebelumnya. La'alakum tattaquna, supaya kalian bertakwa, yakni bisaumi, dengan sebab puasa. Li'annahu, karena puasa itu penghubung menuju takwa. Lima fihi, karena dalam puasa min qahrin nafsi, terdapat min qahrin nafsi, menghancurkan jiwa, wal kasri, dan menghancurkan asyahawat. Penjelasan bagus tentang kaitan puasa dengan takwa disampaikan Sa'di di tafsirnya, tafsir As-Sa'di. Ya, di tafsir As-Sa'di la'alakum tattaqun, dia katakan fa inna siyama min akbari asbabit taqwa.
puasa adalah sebab efektif terwujudnya takwa. Karena dalam puasa terdapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Famimma istamala alaihi minat taqwa, maka takwa yang menjadi kandungan puasa ini adalah orang yang berpuasa itu meninggalkan apa yang Allah haramkan berupa makan dan minum, jima dan yang lainnya. Yang ini satu hal yang condongi disukai oleh jiwa. Dan dia lakukan hal itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan berharap dengan meninggalkan itu semua dia berharap pahala. Fahada minat taqwa. Ini fahada minat taqwa. Maka yang pertama pengaruh kenapa puasa itu jalan menuju takwa? Karena orang yang berpuasa meninggalkan sesuatu yang menjadi kecondongan dirinya. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika nilai ini bisa dihayati, meninggalkan kecondongan diri, kecondongan jiwa, dalam rangka supaya semakin dekat dengan Allah. Nah, ini pondasi takwa. Orang itu akan jadi orang yang bertakwa manakala tidak semua kecondongan dirinya dia turuti. Ketika kecondongan dirinya itu bertentangan dengan ketentuan Allah, dia tinggalkan kecondongan dirinya. Dia tinggalkan kecondongan dirinya dan dia berharap semakin dekat kepada Allah dengan hal itu. Ini asas takwa. Ini pondasi takwa. Dalam dirinya ada kecondongan, keinginan untuk punya duit dengan cara ngambil punya orang lain. Ada perasaan demikian, ada keinginan demikian. Nah, keinginan diri ini dihalangi dalam rangka supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini asas takwa. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua, orang yang berpuasa melatih dirinya untuk merasa diawasi oleh Allah. Dia tinggalkan apa yang dicondongi oleh dirinya padahal dia mampu. Karena dia yakin Allah melihatnya. Nah, ini di sini ada latihan untuk merasa diawasi oleh Allah. Karena orang yang berpuasa itu seandainya dia makan dan minum di dalam kamar, tidak ada orang yang tahu. Namun kenapa tidak dilakukan? Ya semata-mata karena menyadari Allah melihatnya. Nah, ini maka jika nilai merasa diawasi oleh Allah itu bisa dihayati oleh seorang yang berpuasa, maka jadilah dia insan yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, anasiyama yudayiku majra syaitani. Puasa itu menyempitkan jalan setan. Yang setan itu berjalan di pembuluh darah. Maka dengan berpuasa maka lemahlah pengaruh setan dan akan berkuranglah maksiat. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa umumnya banyak taat dan berbagai macam ketaatan adalah perwujudan dari takwa. Yang kelima, orang yang kaya jika dia merasakan tidak enaknya lapar, maka ini akan menyebabkan dia semangat untuk membantu orang fakir. Karena dia menyadari, oh demikian ya susahnya orang kelaparan, kasihan kalau. Nah, ini kemudian timbullah pada dirinya empati, simpati dengan orang-orang yang memerlukan bantuan. Ini fakta, ini hal yang menyebabkan atau penjelasan yang menyebabkan
penjelasan mengenai kenapa puasa itu punya hubungan erat dengan takwa. Kemudian wa dalilul haji, dalil haji adalah firman Allah Ta'ala, walillahi, dan menjadi hak Allah ala nasi, kewajiban manusia berhaji ke rumah itu siapa yang mampu perjalanan ke sana. Siapa yang kafir maka Allah tidak membutuhkan semesta alam. Maka dalil bahasanya haji adalah salah satu rukun Islam, dan haji lughatan dalam bahasa Arab artinya qasdus syai'. Ini adalah bermaksud menuju sesuatu, dan wa ityanuhu, dan melakukannya. Secara syariat adalah bermaksud ke Mekah untuk melakukan amal tertentu di waktu tertentu. Walilai, dan hak Allah fardun wajibun, yang wajib atas manusia berhaji ke rumah itu, yaitu qasduhu, sengaja datang ke sana untuk menunaikan ibadah. Maka haji adalah salah satu rukun Islam sebagaimana telah diketahui dengan dalil Al-Quran dan hadis serta sepakat umat Islam. Dan haji itu alal mustati'i minan nasi, ya, diwajibkan atas orang yang mampu untuk berhaji ke Ka'bah. Wal istita'atu, dan kemampuan adalah kemampuan itu sendiri untuk pergi, berarti fisik. Ya, fisiknya sehat sehingga bisa pergi. Kemudian adanya bekal selama ke sana. Kemudian ada kendaraan. Setelah qadha, menyelesaikan berbagai macam kewajiban di rumah. Ya, utang sudah dibayar, nafkah keluarga yang ditinggalkan sudah disediakan, dan yang lain. Dan yang lainnya lima huwa ma'lumun, yang sudah diketahui dalam buku-buku tafsir wal fiqh dan fikih. Siapa yang kafir pada Allah, maka siapa yang kafir Allah tidak membutuhkan semesta alam. Artinya siapa yang menjumpai alat untuk pergi haji namun tidak pergi berhaji sampai mati, maka dia kafir karenanya. Maka Allah namai orang yang tidak mau berangkat haji sebagai orang kafir. Faqad dalla ala kufrihi, maka itu dalil kafirnya. Meskipun telah lebih lanjut menunjukkan ya kafir ini adalah kafir yang tidak sampai membatalkan keislaman jika tidak dalam rangka, jika tidak dalam bentuk menentang kewajiban haji. Dan cuma pelit dengan harta sehingga tidak mau pergi haji. Wa idza kana dalla ala kufrihi, jika ini menunjukkan kekafirannya, maka ini menunjukkan sangat-sangat ditekankannya statusnya sebagai rukun Islam. Fil asar, dalam asar, yaitu asar dari Umar, man mata walam yahujja, siapa yang mati dalam keadaan belum berhaji, fala alaihi, maka tidaklah berat baginya untuk mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Ya, kemudian kita masuk kemudian martabat tsaniyah. Ya, level agama yang kedua adalah iman, dan dia adalah 70 sekian cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling bawah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah salah satu rukun iman. Penjelasannya, qaddama, penulis mendahulukan level yang pertama itu Islam, watsanna, dan menomorduakan level iman. Hubungan antara iman dan Islam, maka iman itu lebih luas cakupannya daripada Islam dari sisi pengertiannya. Min jihati nafsiha, maka kalau dari jihad nafsiha a'ammu, ya, a'ammu min jihad nafsiha.
Karena iman itu ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Namun akhasu iman itu lebih sempit menjadi ashabiha jika dilihat dari pemilik iman. Ya, kalau dilihat dari orangnya, maka iman itu lebih sempit. Ya, karena tidak semua orang yang ada di level Islam, orang tersebut sekaligus ada di level iman. Berarti jumlahnya lebih sedikit. Wa ahlu, dan orang yang disebut orang yang beriman, hum khawasu ahlil Islam, adalah umat Islam yang spesial. Sehingga orang Islam itu lebih banyak daripada ahlul iman. Bikhilafil aksi, lain hanya dengan kebalikannya. Yaitu ahlul iman lebih sedikit daripada ahlul Islam. Dalilnya, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman, katakanlah kalian belum beriman. Akan tetapi katakanlah kami berislam. Fa'inaman, maka orang yang telah diberi label oleh nas kalau dia mukmin, maka dia pasti muslim ala kulli halin, apapun kondisinya. Maka iman adalah label yang lebih tinggi daripada label Islam, karena dia mustaqun, diambil dari minal amni, dari rasa aman. Sehingga rasa aman itu minal umuril batinah, adalah hal yang bersifat batini, bersifat batin, alladhi yu'tamanu alaihi, sisi batin yang diamanahkan. Maka aspek iman itu aspek yang tersembunyi. Sedangkan Islam itu adalah bagian dari perkara yang mudrokah, yang bisa ditangkap, mahsusah, bisa diindrawi. Fil zahir, karena secara lahiriah, karena Islam diambil dari kata-kata taslim atau musalamah, damai. Kama taqaddama, sebagaimana telah lewat di halaman berapa? Coba carikan. Di level Islam, pas pembahasan Islam, halaman berapa? 47. Catatan kaki berapa? 46. Ya, mustaqimnya taslim ilmaniyah, pasrah dengan kematian. Istaslama fulanu lil qatli, pasrah untuk dibunuh. Aslama maknanya adalah pasrah, wangqada, dan patuh. Dzalla wa khada'ah, atau minal musalamah, damai. Musalamah itu apa? Tarkul munaza'ah, enggak ribut. Halaman 46, catatan kaki 2 ini ya. Perlu diketahui bahasanya di antara kewajiban muhaqqiq satu kitab itu ngasih keterangan untuk hal-hal semacam ini. Itu berarti muhaqqiqnya kerja gitu. Misalnya sebagaimana telah lewat.
seorang ini perlu dikasih catatan kaki kalau ada muhaqqiqnya atau tahqiq atau inayah. Sebagiannya karena tidak ngecek manuskrip itu menyebut dirinya dengan inayah mu'tani bihi. Jadi sebagian cetakan kadang kita jumpai gini ini penulisnya si A i'tana bihi fulan. Fulan ini memberikan inayah perhatian kepada buku ini. Tapi kalau buku ini kan nggak ada inayahnya ini. Ini masih asli ini. Belum ada yang ngasih inayah. Belum ada yang ngasih taklik dan sebagainya. Ya, ada kemudian sebagian itu mungkin inayah itu level yang lebih rendah dibandingkan muhaqqiq. Kalau muhaqqiq itu kan ada kewajiban untuk kajian filologi, ngecek manuskrip. Kalau inayah enggak. Maka di antara tugas, kalau di situ ada muhaqqiq ya ini jadinya tugas muhaqqiq. Kalau enggak sampai ada penelitian filologi atau cek manuskrip ya inayah ada inayah, maka di antara kewajibannya semacam ini. Kama taqaddam itu harus diberi keterangan. Kama taqaddam di halaman tadi berapa tadi? Halaman 46 catatan kaki. Taruh di sini misalnya ungdur gitu. Saf 46 takliq. Catatan kaki berapa tadi? 2. Ya, sebagaimana kalau ada nanti akan dibahas. Nanti akan dibahas. Nah, itu dibahas di halaman berapa? Nah, faida utliqal iman itu sedikit ini. Faida utliqal iman fin nusus, namun jika disebutkan iman sendirian dalam teks, yaitu nusus syariah, teks syariat, termasuk di dalamnya Islam. Dan jika disebut Islam, wa idza utliqal Islam, dan jika disebutkan Islam tanpa keterangan lebih detail, maka lam yadkhul fihil iman, maka iman tidak masuk di dalamnya. Wa man asbata lahu al-iman fin nusus, atau wa man utsbita lahul imanu fin nusus, dan orang yang ditetapkan kalau dia itu beriman dalam teks, fa innahu tsabitun lahul Islam, ya, maka ada Islam pada dirinya. Wal muslimu, dan orang Islam, labuda harus ayakuna ma'u, bersamanya terdapat iman yang mensahkan keislamannya. Jika tidak maka dia munafik. Namun kalau levelnya orang ini baru Islam, dia la yastahiqu ayum dahabihi, tidak punya hak untuk dipuji dengan iman dan disanjung alaihi dengan iman, karena imannya iman yang naqis. Wa ya'ti tamtsiluhu, dan akan datang contoh untuk hal ini. Nah, ini akan datang ya'ti tamtsiluhu. Ini datang di halaman berapa? Ini kegiatan dari mu'tani. Ini kalau di situ tidak ada tahqiqun nusus. Kalau ada tahqiqun nusus berarti dia muhaqqiq. Ya, maka ini kewajiban muhaqqiq. Ya'ti tamtsiluhu. Nah, akan datang contohnya di halaman berapa? Tapi kalau orang ngajar enggak diwajibkan untuk ini. Nah, itu ya, kalau ngajar enggak harus kemudian dicekkan enggak. Maka di sini menarik ini. Penulis hasyiah membedakan antara
antara Islam dan relasi Islam iman dengan Muslim mukmin. Kalau untuk Islamnya maka disebut iman. Kalau Islam dan iman, jika disebut iman masuk ke dalamnya Islam. Jika disebut Islam maka iman tidak masuk. Itu untuk Islam dan iman. Tapi kalau Muslim sama mukmin, ahlul Islam sama ahlul iman, ya, maka jika disebut ahlul iman, usbitalahu al-iman fin nusus. Man berarti orang ini. Man usbitalahul iman fin nusus. Ini ada man. Terus ada iman. Ini orang berarti. Maka sabitun lahul Islam. Itu, kalau mannya itu orangnya itu dikatakan dia orang yang beriman, maka dia juga Muslim. Namun ahlul Islam Muslim saja dan Muslim saja. Muslim ketika seorang itu labelnya adalah Muslim saja, maka harus punya iman yang mensahkan keislamannya. Karena jika tidak punya iman yang mensahkan keislamannya, statusnya munafik. Namun meskipun dia punya Islam, meskipun dia punya iman, orang Islam ini tidak berhak dipuji dengan iman dan disanjung karena keimanannya. Karena yang disanjung dengan iman itu manakala imannya adalah iman yang berkualitas. Kalau sekedar iman yang untuk minimalis untuk mensahkan, nah itu tidak bisa menjadi sanjungan. Kemudian wal imanu syar'i menurut syariat adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan hati dan lisan, perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Dan termasuk ke dalam iman semua hal yang diperintahkan, baik wajib ataukah mustahab. Termasuk di dalamnya meninggalkan semua yang terlarang. Sawa'un kana dzalikal manhi, hal yang terlarang itu meniadakan dasar agama secara total ataukah tidak. Karena definisi iman itu mencakup itu semua. Fama min khoslatin min kholi ta'at, maka tidak ada satupun amal ketaatan kecuali dia bagian dari iman. Dan tidaklah ditinggalkan hal yang haram kecuali dia juga bagian dari iman. Kemudian tentang cabang iman yang ada 70 sekian, al-bid'u baknya di kasrah itu angka 3 sampai 9. Berarti 73, 74 sampai 79. Syu'bah yang kita terjemahkan dengan cabang adalah bagian dari sesuatu, potongan dari sesuatu. Salah satu cabang iman yadkhulu tahtaha afradun minal khisal. Dalam satu cabang itu tercakup di dalamnya amal-amal iman yang banyak. Faya min haitsu hadzal adat, maka cabang iman dari sisi bilangan ini yakunu tahtaha, di bawahnya afradun minal khisal. Maka di bawahnya terdapat satuan dari
amal iman yang demikian banyak. Misalnya cabang iman sholat itu afrodnya kan setiap sholat subuh itu fardun, sholat duhur, fardun lagi, sholat asar, maghrib, isya, nanti hari kedua kan subuh lagi, itu fardunnya. Ya, cabang imannya cuma satu, sholat 5 waktu. Tapi satu cabang ini anggotanya banyak sekali. Sholat 5 waktu itu nggak tahu anggotanya berapa, tergantung umur seseorang. Umur seseorang dari balik sampai dia meninggal dunia sholatnya, jumlahnya sekian banyak. Maka syu'bah itu nama kategori. Bukan nama fardun, bukan nama anggota spesifik. Itu yang mau dijelaskan demikian. Yang mau dijelaskan itu demikian. Jadi syu'bah itu nama kategori. Syu'bah itu nama kategori yang dalam satu kategori ini anggotanya banyak sekali. Kemudian cabang iman yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Fa'a'la su'abil iman, cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan seorang hamba la ilaha illallah. La ilaha illallah ini namanya banyak, kalimatul ikhlas, kalimatul Islam, al-urwah al-wuthqa, ikatan yang paling kuat, kalimatul taqwa, asasul milah, asas agama, miftahul jannati, kunci surga. Kemudian menyingkirkan atau cabang iman yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini asghar syu'abil iman, cabang iman yang paling kecil, menyingkirkan gangguan dari jalan berupa duri, batu dan yang lainnya yang itu mengganggu orang yang lewat. Dan rasa malu adalah salah satu cabang iman, artinya sebagian dari iman. Wa inna ja'alahu ba'dahu, malu itu dijadikan sebagai bagian dari iman. Karena orang yang malu, yang qati'u bihayaihi, dengan rasa malunya dia terputus dari berbagai maksiat. Karena iman itu terbagi menjadi 2 unsur, iktimar melaksanakan perintah, intiha berhenti dari larangan. Maka jika hasala al-intiha, terjadilah berhenti karena malu, maka malu itu sebagian iman. Wal haya'u, dan rasa malu itu min afdalil akhlaqi, termasuk akhlak yang paling mulia, yang paling agung, ajalu paling mulia, a'zamu, dan yang paling agung qadran kedudukannya. Bal huwa khasatul insaniyati. Rasa malu adalah kekhasan manusia. Rasa malu adalah kekhasan manusia. Maka khasatul insan itu ada beberapa. Yang pertama adalah akal. Khasatul insan itu artinya pembeda manusia dengan hewan. Pembeda manusia dengan hewan yang pertama akal. Kemudian yang kedua ini rasa malu. Rasa malu itu khasatul insaniyati, kekhasan manusia yang menyebabkan manusia terbedakan dari hewan. Maka jika manusia itu hilang rasa malunya, maka dijamin dia seperti ayam, dia akan seperti kambing, dia akan seperti sapi. Kalau orang sudah orang bilang tercabut urat malunya, itu nanti sama ayam, kambing, sapi itu tidak ada bedanya.
kambing, sapi, ayam itu kawin ditonton banyak orang nyantai-nyantai saja. Orang yang tercabut rasa malunya, ya, ini dia hubungan biologis dia rekam kemudian dia upload, ini. Dan dia upload. Yang penting dibayar, misalnya. Maka kenapa ini terjadi? Ya tadi tercabut urat malunya. Kalau tercabut urat malunya, maka berarti kekhasan manusia tidak ada pada dirinya. Perbuatannya sama dengan hewan. Keadaan misalnya bintang-bintang film porno, itu, ya apa bedanya dengan sapi, dengan kambing, dengan kucing yang kawin sembarangan, ditonton orang. Ada orang yang memvideokan kucing lagi kawin, itu kucing nggak protes itu. Ya, ada yang ini lagi kawin kemudian di shooting sama orang, dia nggak protes, dia enjoy saja gitu. Karena kenapa enjoy? Ya karena bukan manusia. Dan manusia yang seperti itu ya manusia yang kehilangan ciri manusianya. Maka rasa malu adalah khassatul insaniyah, ciri khas manusia. Kemudian yang ketiga, ciri khas manusia adalah agama. Maka agama itulah yang memanusiakan manusia. Agama itulah yang memanusiakan manusia. Seandainya tanpa ajaran agama, tanpa ilmu agama, perbuatan orang itu bukanlah perbuatan selayaknya manusia. Wafil hadis, dalam hadis di salah satu hadis arba'in disampaikan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika engkau tidak malu berbuatlah sesuka hatimu. Wa huwa, dan rasa malu itu gharizatun, insting, sesuatu yang ada pada diri manusia sejak dia lahir. Yang rasa malu itu mendorong seorang untuk melakukan hal yang indah dan yang bagus dan menghalangi untuk melakukan hal yang kotor, wa yashin, dan jelek. Ya, kemudian wa arkanuhu, dan rukun Islam, rukun iman ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Penjelasan di poin 5, usulul iman. Usul iman sama dengan arkanul iman. Rukun iman yang menjadi penyusunnya, walati yazulu bizawaliha, yang iman itu hilang manakala rukun tersebut hilang. Ada 6 rukun. Wa yakunu bizawalil wahid, dengan hilang 1 dari 6 itu maka seorang itu jadi kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Wa ma'adaha, adapun yang lainnya la yazulu bizawalihi. Adapun selain rukun iman maka tidaklah hilang iman dengan hilangnya hal itu. Lakin minha ma yazulu bizawalihi kamalul iman. Ya, akan tetapi selain rukun iman ya, itu manakala hilang maka hilanglah kamalul iman wajib. Ini membahas tentang ma'adaha. Kita sedang bahas tentang ma'adaha selain rukun iman. Maka selain rukun iman itu tidak bisa menghilangkan iman, kata beliau. Tapi bisa menghilangkan kamal iman wajib. Atau menghilangkan kamal iman mustahab. Misalnya contohnya ya, selain rukun iman, misalnya puasa Ramadan. Maka jika seorang itu tidak puasa Ramadan karena malas, menurut pendapat yang paling kuat, hilang darinya kamal iman wajib. Tapi kalau orang tidak puasa Senin Kemis, ya, tidak puasa Senin Kemis, ketika hilang puasa Senin Kemis,
maka hilanglah kamalul iman mandub, kamal iman mustahab. Jadi ya, kamal iman mandub itu fa'ilnya yazulu. Ini fa'ilnya yazulu. Jadi itu komanya nggak nyaman kalau saya. Ini. Wa minha, maka ada di antara hal di luar rukun iman, ma ada sesuatu. Yazulu kamalul iman mandub bizawalihi, gitu kalimatnya. Dan kalimat sebelumnya wa minha, dan di antaranya apa? Ma adaha, selain rukun iman. Ma ada sesuatu, yazulu kamalul iman wajib bizawalihi. Ini kamal iman wajib itu hilang ketika dia hilang. Ada yang kamal iman itu ini, kamal iman mandub hilang karena hilangnya. Maka hal-hal yang tidak tergolong rukun iman, jika hilang itu menyebabkan hilangnya, boleh jadi hilangnya kamal iman wajib atau kamal iman mustahab. Tapi kalau rukun iman kepada malaikat hilang itu, maka hilang iman secara total. Maka iman itu hilang secara total. 100% seluruhnya hilang. Kemudian kita bahas satu rukun. Kita baca satu rukun, yaitu rukun iman kepada Allah. Hadza a'dhamu arkanil iman. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang paling utama. Karena dia aslul usuli, pondasinya pondasi. Kalau rukun iman kepada Allah tidak ada, yang lainnya rontok semua. Wa maknau, dan beriman kepada Allah artinya mengimani keesaan Allah Ta'ala, wa tafarudi, dan keesaan Allah dalam nama dan sifatnya. Dan mengimani bahasanya Allah adalah sesembahan yang berhak disembah. Wa ana man abada min dunihi, dan siapa yang menyembah selain Allah, maka ibadahnya adalah abtalul batil, kebatilan yang paling batil dan kesesatan yang paling sesat. Ya. Demikian yang kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa qulna alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.